Pernahkah Anda mendengar tentang the power of dream atau kekuatan mimpi? Sesungguhnya pikiran kita hebat. Ketika kita percaya bisa meraih suatu hal, hal tersebut bisa terjadi. Tahukah Anda bahwa kita bisa mengandalkan pikiran kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita? Terdengar klise bukan? Tapi faktanya, di dunia medis pun kekuatan pikiran terhadap kesembuhan sudah diteliti lebih lanjut oleh para ahli. Berikut ini penjelasannya. Kesembuhan bisa didapat dengan mengandalkan metode pikiran, tubuh, atau mind body. Metodenya adalah dengan mengandalkan pikiran dan emosi untuk mempengaruhi kesehatan tubuh. Jangan salah ya, pengobatan ini telah diaplikasikan semenjak dahulu kala. Seperti pada pengobatan tradisional Cina atau pengobatan Ayurvedic. Berbeda dengan pengobatan yang dari barat. Pengobatan tradisional tersebut menghubungkan kaitan antara pikiran dan tubuh. Kalau begitu, mengandalkan kekuatan pikiran termasuk ke dalam pengobatan tradisional. Nah, jawaban ini adalah tidak juga. Karena pada tahun 1964, psikiater George Solomon menemukan bahwa seorang pasien yang menderita rematik artritis semakin memburuk ketika mereka depresi. Solomon menginvestigasi dampak dari emosi terhadap sistem kegebalan tubuhnya. Ia menemukan adanya kaitan antara psikologi, saraf, dan imunitas. Pikiran tubuh mulai dianalisis lebih lanjut pada tahun 1975, ketika Robert Adler, seorang psikolog, menunjukkan bahwa mental dan emosional dapat mempengaruhi sistem tubuh. Kita sering mendengar bahwa ketika seseorang stres, ia menunjukkan gejala perubahan fisik. Sama halnya ketika kita berpikir bahwa kita akan sembuh dari penyakit. Tubuh pun akan merefleksikan apa yang berasal dari pikiran. Nah, bagaimana sih pikiran itu bekerja dalam mempengaruhi kesembuhan? Ketika kita merasa stres secara fisik dan emosi, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang dapat mempengaruhi sistem dan organ tubuh. Saat kita cemas, tidak hanya stres yang menjadi dampaknya, jantung kita pun akan mengalami gangguan. Stres yang menumpuk dapat menyebabkan depresi. Inilah yang membuat tubuh sulit untuk menyembuhkannya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan diri. Ketika kita sedang sakit, tak jarang kita pun menjadi stres. Mungkin kita memikirkan keluarga yang mengurusi kita, biaya pengobatan, masalah di sekolah maupun kantor, hingga pengobatan yang lama. Stres merupakan dampak pikiran negatif. Memang belum ada bukti pasti bahwa pikiran negatif dapat menimbulkan suatu penyakit. Namun, para peneliti menunjukkan bahwa emosi negatif merupakan hal yang tidak sehat jika dibiarkan. Peneliti juga tidak tahu pasti penjelasan ilmiah mengenai cara kerja pikiran positif terhadap kesembuhan seseorang. Intinya adalah, pikiran positif bukan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi untuk membentuk kesejahteraan dari dalam jiwa. Nah, adapun teknik tertentu yang harus dilakukan untuk mempercepat penyembuhan dengan kekuatan pikiran. Yang pertama adalah terapi perilaku kognitif. Teknik ini digunakan untuk menolong orang mengenali pikirannya yang buruk. Terapi ini merupakan salah satu jalan menuju terbentuknya pikiran positif. Sebab, Anda mencoba diajak menyadari tentang apa yang Anda pikirkan. 2. Teknik relaksasi. Ada begitu banyak teknik relaksasi yang dapat Anda aplikasikan. Yang paling terkenal adalah meditasi. Teknik ini juga merupakan suatu untuk menumbuhkan pikiran positif dalam otak.
Adapun juga dengan hipnosis. Hipnosis merupakan salah satu tahap dari hipnoterapi. Anda akan diberikan sugesti-sugesti positif untuk mengubah pola pikir atau perilaku Anda yang salah. Tentu saja, sugesti tersebut tidak asal dimasukkan. Terapis akan membuat Anda dalam keadaan rileks, sehingga ia dapat memberikan sugesti pada alam bawah sadar Anda. Sedangkan meditasi atau biasa kita dengar dengan mindfulness. Meditasi ini mengajarkan kita untuk merasa sadar sepenuhnya pada saat ini. Manfaatnya adalah menghindari pikiran Anda lompat kemana-mana. Pikiran Anda dilatih untuk memikirkan saat ini saja, proses yang terjadi, dan sensasi yang Anda rasakan. Sudah banyak penelitian yang mengaitkan manfaat meditasi dengan kesembuhan. Hal ini akan semakin menguatkan pikiran untuk fokus pada kesembuhan saja, bukan kepada hal-hal yang lain. Pada kesempatan kali ini, di audio podcast Darul Hilmi, saya doakan pendengar semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kita pasti bisa sembuh. Percaya akan mukjizat Tuhan yang diberikan kepada kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan see you next podcast. Bye-bye.